Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Pip Saipulo. Di video kali ini kita akan coba membahas sebuah modern JavaScript library yang mana biasanya digunakan untuk animasi. Dan tentunya karena saya sering menggunakan React.js, kita bisa kombinasikan library ini dengan React.js. Ya. Nama library-nya adalah Motion. Ya. Dan teman-teman bisa cek di websitenya, yaitu adalah motion.dev. Nah, jadi ini adalah sebuah modern animation library untuk JavaScript dan juga React ya. Dan sudah bisa diinstal melalui npm ya, tinggal npm install Motion dan itu langsung terinstall ya untuk library-nya. Nah, kalau kita baca-baca terlebih dahulu di sini ya. Katanya Motion makes animation simple, fun and limitless ya. Jadi katanya gampang ya, menyenangkan dan juga tanpa batas. Go beyond the browser with super smooth, spring, layout animation, timelines, and much more. Jadi banyak banget peruntukannya gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, dia free alias gratis ya. Jadi free to use and open source under the MIT license ya. Jadi udah bisa dipakai tanpa kita harus bayar. Kemudian juga tiny, katanya di sini ya, mini animate is 19% smaller than its GSAP equivalent. Ya, jadi 90% lebih kecil dibandingkan dengan GSAP. Dan juga untuk scrollnya itu 75% lebih kecil juga gitu ya. Kemudian production ready, karena ditulis menggunakan TypeScript, di sini dia sudah melakukan test coverage juga terhadap library-nya. Jadi udah aman banget, udah production ready. Dan juga dia sudah hybrid engine, ya, di mana di sini JavaScript animation-nya itu bisa digunakan dengan performance dari hardware acceleration ya. Nah, ini misalnya ya ada contoh-contohnya juga di sini. Kalau mau bikin contohnya ini ada animate motion-nya bold gitu ya. Dia nge-scale ya. Kita coba lagi. Nah, ini transform. Kursor kita arahkan, maka dia akan mentransform ya. Kemudian juga kita cek lagi. Nah, ini spring menggunakan physics ya. Lalu ini kalau animate on scroll ya. Jadi kalau kita scroll dia akan terus bertambah gitu ya. Kemudian ini exit animation. Nah, layout animation ya. Misalkan mau bikin seperti ini gitu ya, ngezoom bisa ya. Dibikin jadi modal. Lalu ada gesture juga ya. Nah, ini kalau misalnya mau di drag bisa nih. Ya. Motionnya di drag gitu. Nah, ini bisa. Kemudian juga ada timeline. Nah, ini juga sama ya. Sudah bisa digunakan. Nah, ini juga sudah disupport oleh beberapa sponsor ya. Ada Framer sendiri juga sama. Salah satu yang bisa digunakan untuk membuat animasi. Lalu ada Figma ya, seperti kita tahu Figma ya. Kemudian ada Syntax, Linear, Tailwind juga ya, dan juga Vercel ya. Beserta dengan sponsor yang lain. Nah, dia juga menyediakan premium komponen, namun tentunya ini sepertinya sih berbayar ya untuk premium komponen. Kalau misalkan mau mencoba silakan ya. Dan ini juga udah ada showcase-nya yang menggunakan website dengan animasi dari motion.dev ini ya. Misalkan contoh kita coba visit yang ini. Nah, ini Figma community ya. Jadi Figma-nya sendiri ini sudah menggunakan animasi yang ini ya. Udah menggunakan si motion.dev gitu. Jadi ini udah oke banget nih gitu ya. Udah dipakai juga oleh aplikasi-aplikasi gede gitu ya. Kita coba menggunakan motion dev-nya masuk ke quick start. Nah, kalau kita lihat di sini, Motion is a JavaScript animation library that easy to start and fun to master. Wah, ya. Ada istilah biasanya JavaScript itu adalah easy to learn, hard to master. Kalau ini enggak ya. Istilahnya adalah easy to start and fun to master ya. It's the only library with a hybrid engine combining hardware accelerated DOM animation with the flexibility to animate anything that a browser cannot gitu ya. Jadi ini sudah juga mengandalkan hardware katanya, hardware acceleration. Nah, kalau mau pilih-pilih ini sudah ada ya, misalkan mau menggunakan Vue, mau menggunakan JavaScript vanilla atau mau menggunakan React gitu ya. Nah, misalkan kita coba untuk menggunakan React ya, kita lihat untuk quick start-nya. Kalau misalnya kita mau pakai React. Nah, katanya di sini Motion for React is a simple limitless animation library. It's the only animation library with a hybrid engine capable of hardware accelerated animation. It's also trusted
by Framer ya, to power its amazing no code animation ya. Jadi tanpa harus kita ngoding ya. Jadi kita coba sekarang untuk menginstalnya, cukup menginstal satu library namanya adalah Motion. Kita akan siapkan ya sebuah project baru. Tentunya kita akan menggunakan React. Nah, untuk supaya cepat setup React-nya kita menggunakan Next.js aja ya. Jadi kita coba npx create next app add latest. Ini akan membuat project Next.js, ini tinggal di yes saja. Kemudian nama projectnya kita tulis Motion aja ya. Kemudian mau pakai TypeScript, kita coba pakai TypeScript. ESLint, yes. Tailwind CSS kita pakai ya. src directory ya. App router, ini nggak usah, pages aja karena harusnya implementasinya sama ya. TurboPack, no juga. Nah, import alias, no. Tinggal tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, sambil menunggu instalasinya selesai, ya nanti kita akan coba untuk menginstal Motion-nya juga. Dan untuk penggunaannya tinggal import saja seperti biasa untuk penggunaan library-nya ya. Dan kalau kita lihat di sini, untuk usage-nya ya, katanya the core of motion of React is the motion component. Nah, jadi ada motion component. Nah, jadi nanti motion ini adalah sebuah komponen gitu ya. Dan sekarang kita sudah bisa menggunakan komponen tersebut ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan div, ya sudah bikin motion.div gitu ya komponennya. Kalau misalnya kita mau menggunakan yang lain ya tentu tinggal buat saja motion.button gitu ya. Nah, dia juga sudah bisa menggunakan class name sehingga kita bisa kombinasikan tentunya dengan Tailwind CSS. Nah, kita kembali ya di sini. Contohnya kalau misalnya kita juga mau pakai UL atau pakai tag yang lain bisa gitu ya. Mungkin nanti kita akan coba bahas di video-video yang lain berkaitan dengan motion komponen sendiri ya. Karena ini banyak banget yang bisa kita manfaatkan ya. Oke, kita cek. Nah, ini sudah selesai. Kita coba clear terlebih dahulu. Oke, sudah. Kita coba sekarang masuk ke folder motionnya ya. Change directory motion, lalu npm install motion. Jadi sekarang masuk dulu ke foldernya. Karena sudah ada folder baru ya, motion. Dan sudah berhasil terinstall, kita coba sekarang jalankan projectnya npm run dev. Oke, kita coba buka di localhost 3000. Dan ini sudah berhasil, kita coba setup sedikit ya. Untuk bagian style. Nah, ini style kita hapus-hapusin aja yang nggak akan kita pakai ya. Nah, terutama ini kita nggak akan pakai, jadi kita hapus aja. Ya, sisakan yang tailwind-nya saja. Lalu yang di index. Nah, index ini saya mau kosongin aja semua. Nah, ya. Langsung kita buat const home misalnya ya. Lalu functional seperti biasa return. Ya, sudah di sini div misalnya ya. Kita coba dulu home. Kita export default home. Oke, nah ini sudah ada ya untuk home-nya. Nah, sekarang kita lihat cara pakainya gimana ya. Kalau kita lihat di sini, untuk pakainya adalah kita harus import ya. Jadi kita coba import motion from motion. Oke, dan ya sudah tinggal kita bungkus ini ya. Motion.div misalnya ya. Kita coba cek dulu. Kita refresh. Oh, oke, ini salah. Harusnya motion/react. Nah, ini. Oke, nah sudah ya, sudah terrender. Kemudian kita coba ya, kalau misalnya saya bikin gini. Ini saya hapus dulu. Saya tulis di sini misalnya kotak aja gitu ya. Lalu saya kasih class name. Ini misalnya W40, A40, BG Blue 500, text white ya. Ini tailwind ya teman-teman. Nah, saya sudah punya dan harusnya sudah muncul juga. Kalau mau dibikin ke tengah, teksnya boleh misalnya flex, lalu item center, justify center, biar teksnya ke tengah juga gitu ya. Nah, ya kita coba sekarang motionnya. Nah, tinggal tambahin props animate di sini ya. Sudah kita coba. Ya, ini biar rapi ke bawah ya, kita tambahin animate. Nah, animate ini objek ya yang di dalamnya kita bisa masukkan
Nah, config-nya ya. Mau apa nih? Misalnya, banyak ya, ada mount, set, start, stop. Ini area, terus animation-nya, dan lain-lain. Kita bisa masukin juga gitu ya. Nah, kita coba sesuai dengan dokumentasinya dulu, rotate. Ya, kita coba rotate. Rotate 360. Kita coba refresh. Nah, dia merotate 360. Atau biar kelihatan 180 misal. Coba refresh. Nah, dia berputar tuh ya. Jadi cara pakainya cuman kayak gitu doang gitu ya. Tuh kalau misalnya mau rotate tuh ya. Nah, ini bisa juga kalau misalnya mau ditambahin transition duration-nya ya. Jadi tinggal tambahin aja di sini transition, lalu objek duration-nya mau berapa. Nah, misalnya 2 detik ya, kita coba. Kalau 2 detik refresh. Nah, dia agak lama gitu ya. Tuh, jadi sudah bisa juga. Lalu kalau misalnya kita mau coba kasih apalagi ya? Transition-nya. Nah, ini banyak banget ya. Hampir semua yang ada di CSS sebenarnya punya di sini gitu ya. Ya, oke, ini duration, kita cek lagi. Nah, ada scale juga. Kalau misalnya kita coba ya, ini ganti jadi scale. Scale-nya itu jadi tadi 2 ya. Coba refresh, oh, membesar dia si kotaknya gitu ya. Oke, kalau pengen makin kelihatan ini biar ke tengah ya. Saya coba cut dulu. Saya pindahin aja pakai div. Yang ini biar ke tengah, kasih class name w screen, h screen, flex, item center, justify center. Nah, dia di tengah tuh ya. Kalau kita mau bikin animate-nya. Selain itu juga kalau misalnya kita mau bikin enter animation. Nah, ini bisa juga ya. Kalau enter animation itu ya seperti biasa ya. Kalau inisialnya mau apa? Nah, gini ya. Misalnya ada inisialnya nih ya. Awalnya berapa nih scale-nya? Terus setelah dianimasikan jadi gimana gitu. Kita coba misalkan inisial. Inisial itu scale-nya 0 ya. Coba. Jadi nilai awalnya 0 dan membesar gitu. Kalau nggak pakai inisial ini ya dia dari 1 ya, scale-nya dari normal baru membesar. Kalau ini dari 0 bener-bener 0 gitu ya. Nah, baru membesar. Selain itu juga mungkin bisa kalau misalnya ada opacity ini dari 0 lalu kita tambahin animasi opacity 1. Coba refresh. Nah, ya ada opacity-nya sekarang. Jadi enak banget ya, kita tinggal nambahin apa yang kita mau gitu untuk animasinya. Nah, terus juga gesture. Nah, ini yang agak PR ya. Mungkin kalau tadi kan sebenarnya di Tailwind juga ada gitu. Kita tinggal pakai aja Tailwind gitu ya. Nah, ini yang agak PR nih. Kalau misalnya di hover, kalau misalnya di tap gitu ya. Kalau misalnya pada saat di hover dia juga ngapain gitu ya. Nah, ini bisa tuh ya. Nah, misalkan kita coba nih while hover scale, while tap. Ya, jadi kalau di tap mengecil, di hover membesar. Kita coba ya. Tambahin aja di sini while hover. Nah, ini banyak ya, ada while drag, while hover, while focus, while in view ya. Misalkan ketika di hover saya pengen scale-nya jadi 1,5. Coba. Nah, ini di hover ya. Nah, dia ya. Berarti ini juga sebenarnya bisa kalau mau dikasih transition. Nah, tinggal tambahin juga ya, sama aja cara pakainya ya. Duration-nya misalkan yang ini 2 detik juga gitu ya. Jadi hover 2 detik mengecil gitu ya. Dilepas hovernya membesar ya. Ini while hover. Satu lagi tadi while tap ya. Kalau di tap saya pengen scale-nya membesar jadi 3 ya. Kita coba. Ini kan di hover, kalau di tap nah membesar dia gitu ya. Di tap membesar gitu. Contohnya kayak gitu. Terus juga kalau misalnya kita mau bikin scroll ya. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ya. Nah, pakainya adalah ini, while in view. Bikin in view itu adalah si gambarnya ya. Nah, gitu ya. Contohnya kayak gitu. Nah, kalau kita mau bikin scroll progress juga bisa nih, tuh ya. Nah, ada scroll barnya di atas. Ini juga bisa.
gampang banget ternyata pakai ini. Dia juga sudah punya hooks-nya ya untuk mengecek use scroll-nya. Jadi kita tinggal pakai aja nih ya. Dan sebenarnya use scroll-nya nanti bisa dimanfaatkan juga untuk yang lain. Misalnya kita mendeteksi udah sampai mana gitu ya. Contoh salah satu yang mengimplementasikan use scroll ada di website saya juga ya. Walaupun ini saya belum mengimplementasikan library dari Motion ya. Jadi kalau saya scroll, nah yang di sebelah kanan ini ada navigation, dia akan berganti warnanya. Nah, ini akan men-tracking ya sudah scrolling sampai mana gitu. Nah, di sini udah tinggal pakai tuh, sudah ada fungsinya use scroll. Kalau mau dibikin layout juga bisa gitu ya. Nah, ini layout, nanti mungkin kita coba ulik-ulik mengenai layout ya di video yang lain. Nah, ini kalau misalnya mau bikin exit animation juga bisa ya. Kalau mau di exit gimana nih gitu ya. Opacity-nya jadi 0 misalnya. Nah, itu bisa juga. Gitu. Jadi kita bisa kombinasikan juga nantinya dengan state misalnya gitu. Dan ini lumayan PR kalau misalnya nggak pakai motion ini ya, karena biasanya kalau pakai state itu ya udah langsung hilang. Kalau ini enggak gitu. Kita bisa kasih animasi dulu. Misal contohnya kayak gini, misalkan ya. Nah, bungkus ke dalam animate presence gitu ya. Kita coba deh, misalkan yang ini kita copy paste sini ya. Jadi ini animate presence diimport dari Motion React fonts, show, dan set show. Sama dengan use state. Defaultnya nilainya true. Nah, terus saya mau bikin button misalnya ya. Button, saya kasih class name, kita kasih padding aja ya. PX4, PY2, BG blue 500 text white. Kemudian buttonnya adalah hide gitu ya. Nah, kita coba nih. Jadi nanti show-nya akan menentukan motion div ini muncul atau tidak gitu ya. Kalau nanti dia akan kita hilangkan, maka opacity-nya jadi kosong. Nah, kita coba. Nih ya, ini masih ada kotak. Coba kotaknya saya ini dulu ya. Komentarin dulu. Biar agak rapi. Coba mana komponen dari motion div-nya. Oh, oke, ini kita belum kasih ya. Kasih class name dulu deh. Biar kelihatan. W30 H230 BG green 400. Coba refresh. Oke ya, nah ini karena masih salah, width-nya nggak ada. Ini bukan Tailwind 4 ya, masih Tailwind 3 ya. Oke, width 32 H32. Nah ya, baru ada. Kita coba di sini kita tambahkan on click. Maka kalau misalnya posisinya adalah show, atau kita langsung aja ya pakai set show dengan not show. Nah ya, kalau saya klik hilang, nah baru opacity nih untuk animasinya. Kalau mau ditambahin misalnya scale 0. Ya. Pada saat di hide, nah mengecil dia. Hide, mengecil. Ya. Terus kalau misalnya ini kan exit, saya mau kalau tambahin juga inisial itu awalnya sama opacity 0, scale 0. Terus tambahin juga kalau sudah muncul animasikan dia menjadi opacity 1, scale 1. Ya, tinggal coba misalnya ini hide, show, hide, show. Nah, ya. Jadi kalau nge-show membesar dia gitu ya, kalau hide mengecil dan hilang. Kalau mau ini juga teksnya bisa diganti ya. Kalau sekarang lagi show, maka tulisannya hide, kalau enggak ganti jadi show. Sudah ya? Show, hide, show, hide tuh ya. Jadi animasinya bisa diatur sedemikian rupa dari mulai inisial, animate, dan exit ya. Asalkan kita bungkus ke dalam yang namanya animate presence. Kalau nggak dibungkus, ya ini nggak bisa ya. Cobain aja. Kalau misalnya cek ya. Tuh, jadi di sini enable animation of components that have been removed from the tree. Nah, kalau nggak pakai, cobain aja. Ya, kita save dulu. Tadi belum di save.
hide tuh, nggak ada animasinya gitu. Dan itu secara default ya seperti itu si React, karena ketika membaca bahwa oh show tidak ada nih ya, atau bernilai false, maka ya sudah hilangkan seluruh komponennya, ganti dengan null gitu. Nah kalau ini enggak, jalanin dulu animasi gitu ya, bungkus ke sini. Tuh, jadi ada animasinya. Dan ini kan PR ya kalau bikin manual di React gitu. Harus pakai time out dulu, jalanin animasi, mungkin butuh 2 state gitu ya. Kalau ini nggak perlu, bungkus aja ke dalam animate presence. Beres gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Mungkin kita akan coba untuk bahas hal-hal yang lain ya di dalam Cmotion ini mungkin di next video ya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.